Shalom, selamat pagi, pelayan Injil se-Jawa Barat. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita masuk dalam renungan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 49 sampai pasal yang ke-51. Di dalam pasal yang ke-49, temanya adalah hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Di dalam pasal 49 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku." Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita dipilih oleh Allah sejak kita ada di dalam kandungan. Bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih kita. Sungguh alangkah bersyukur dan bangga kita punya Tuhan yang hebat, yang bisa memilih kita sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah segala bangsa. Ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sebagai hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan di tengah-tengah segala bangsa. Dimanapun kita berada, Tuhan tempatkan kita melayani pekerjaan Tuhan. Percayalah bahwa Allah memilih kita sejak dari kandungan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam pasal yang ke-50, di dalam ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Kita bukan hanya sebagai hamba Tuhan yang dipilih oleh Allah dari sejak kandungan, tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita adalah hamba Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang letih dan lesu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita menjadi hamba Tuhan, kita harus bisa menyegarkan setiap yang lelah, memberikan semangat kepada yang letih dan lesu, memberikan kelegaan kepada mereka sehingga mereka mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang ke-1. "Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali." Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam pasal 51 ini, bahwa hamba Tuhan harus tetap mencari Tuhan di dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bisa menjadi hamba Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan semua karena kemurahan Tuhan dan kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tugas kita adalah memberitakan kabar keselamatan kepada seluruh dunia, sehingga kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injilnya ke segala bangsa. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita membutuhkan kekuatan roh daripada Tuhan untuk bisa mengabarkan kabar keselamatan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kita meletakkan kekuatan kita di bawah kaki Tuhan, dan kita pakai kekuatan roh Allah untuk memberitakan Injilnya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah kiranya renungan pagi hari ini menguatkan kita sebagai hamba Tuhan yang Tuhan pakai di dalam setiap keadaan kita, di tempat kita masing-masing. Kita dipilih oleh Tuhan sejak dari kandungan. Kita dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kelegaan kepada orang yang letih dan lesu. Dan kita sebagai hamba Tuhan harus tetap mencari Tuhan dimanapun kita berada. Kita menyerahkan kekuatan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Salam sehat selalu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, para pelayan Injil se-Jawa Barat. Tuhan Yesus memberkati.